Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin wazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadratul kiram ra'is syuriyah Nahdlatul Ulama Ranting Gandongan beserta jajarannya, Tanfidiyah beserta jajarannya, lembaga-lembaga di Ranting Nahdlatul Ulama Gandongan, ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, ibnu IPPNU yang kami hormati. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini adalah program pertama kita di Nahdlatul Ulama setelah rangkaian ada musyawarah ranting, kemudian pelantikan, dan hari ini adalah Lailatul Ijtima'. Lailatul Ijtima' alhamdulillah sudah dijelaskan tadi oleh beliau Ustadz Mu'allif. Beliau ini yang tuan rumahnya Lailatul Ijtima' itu beliau, karena beliau di lembaga dakwah NU. Jadi lembaga dakwah NU Ranting Gandongan, beliau Ustadz Mu'allif yang mandegani acara ini. Jadi acara ini merupakan kerjasama, jadi dipimpin oleh beliau kerjasama dengan lembaga takmir masjid dan musola NU di Gandongan. Itu Ustadz Bapak Suherman, Pak Mudin, itu ketua LTMMNU. Jadi aslinya itu kalau di PBN itu lembaga takmir masjid NU, tapi karena di sini membawai juga musola, maka lembaga takmir masjid dan musola NU. Kemudian kerjasama lagi dengan namanya LTNU, LTNNU ya, LTN, Lajnah Taklif wan Nasr. Itu kayak lembaga informasi dan komunikasi. Itu beliau yang pegang kamera di belakang, Mas Indrianto. Nah ini termasuk bagian dari lembaga Lajnah Taklif wan Nasr. Karena akhirnya beliau yang mendokumentasikan acara ini, kemudian nanti mengkomunikasikan, menyebarkan informasi ini baik di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi ini kolaborasi. Ada juga Les Bumi ya. Les Bumi yang mendekani termasuk yang budayanya, sholawatannya tadi, Les Bumi yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Manaf. Pak Abdul Manaf itu yang membawai Les Bumi itu. Jadi 4 lembaga inilah yang hari ini bekerja sama kemudian mewujudkan acara Lailatul Ijtima' ini. Pramila saking menika dalem selaku yang diamanai menjadi ketua Tanfidiyah, matur suwun sanget. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan lembaga tadi, kemudian kepada panjenengan semua terutama yang hadir, ibu-ibu muslimat, fatayat, panjenengan dari seluruh warga di Gandongan ini, kaum muslimin dan muslimat, kami haturkan terima kasih, jazakumullah. Mugi-mugi perjalanan panjenengan sedaya dipun bales kalih swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah baru-baru ini kita mengetahui ada muktamar. Muktamar itu rapat terbesar ya secara nasional yang dilaksanakan di Lampung dan sudah menghasilkan beberapa
ketentuan dan termasuk menghasilkan ketua yang baru, yakni Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua dan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU. Nah, setelah kita mendengar dari beliau-beliau saat muktamar maupun saat pengukuhan yang dilakukan di Kalimantan Timur di Balikpapan, kita mengetahui kebesaran Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Jadi Nahdlatul Ulama itu di Indonesia itu merupakan penyokong utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selama masih ada NU besar, insya Allah negeri ini aman-aman saja. Dan NU sangat mendukung juga keberadaan NKRI. Karena itu kita waktu PKPNU, jadi ada pengkaderan itu pendidikan kader penggerak NU, itu PKPNU. Jadi yang sudah dilaksanakan di pondoknya Buya Misbahul Munir itu juga kan PKPNU pernah, di Pondok Darul Falah juga pernah. Itu pendidikan kader penggerak NU, insya Allah juga bapak-bapak banyak yang ikut, ya sudah ikut, ada ibu-ibu muslimat juga ikut. Di sana dimantapkan sebagai kader. Kalau saya pernah ikut itu namanya MKNU. Jadi kalau PKPNU itu dilaksanakan oleh cabang dengan narasumber dari wilayah, ya, dari wilayah Jawa Timur. Saya ikut MKNU itu di Surabaya, narasumbernya itu dari PBNU, dari pusat. Jadi saya ada sertifikatnya MKNU itu. Nah, dari situ kita merasa bangga bahwasanya NU ini saat ini ide-ide Nahdlatul Ulama, ajaran-ajaran Islam Nahdlatul Ulama itu banyak diadopsi, banyak diminta oleh orang-orang Islam di luar negeri. Jadi kemarin waktu konferensi NU di Universitas Widyagama, konferensi cabang, juga disampaikan oleh Khatib Suriah dari wilayah, menyampaikan beliau melihat sendiri banyak negara-negara berpenduduk muslim itu datang ke kantor PBNU untuk minta agar ajaran seperti NU itu bisa diajarkan di negerinya, bisa dikembangkan di negerinya. Jadi Masya Allah, jadi NU ini bukan hanya untuk Indonesia saat ini, tapi juga untuk dunia. Karena itu banyak negara-negara yang sudah ada PCINU, jadi pengurus cabang istimewa NU itu di luar negeri banyak. Bahkan ada negeri yang mendirikan NU, bukan cabangnya Indonesia, tapi NU sendiri di negerinya. Luar biasa. Itu jadi artinya ajaran-ajaran yang diajarkan di NU itu sangat diminati oleh negeri-negeri yang bahkan di negeri-negeri Arab. Kenapa? Ternyata kenapa Indonesia yang penduduknya bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, penduduknya bermacam-macam agama tapi bisa rukun, bisa damai. Sedangkan di negeri-negeri Arab orangnya orang Islam, satu agama, satu suku bangsa, tapi banyak negara. Jadi suku bangsanya Arab tapi negaranya banyak, macam-macam negara. Iku iso perang, iso berperang sampai bunuh-membunuh, banyak pengungsi-pengungsi ke luar negeri. Anehnya ngungsinya itu bukan ke negeri Islam, ngungsinya ke negeri Eropa, negeri yang Kristen, negeri yang bukan Islam. Itu aneh. Orang podo Islami, satu suku bangsa, kok iso perang. Sedangkan di Indonesia orangnya bukan satu agama, agamanya macam-macam. Suku bangsanya ya macam-macam. Ya, jadi macam-macam suku bangsanya. Wong di Indonesia itu ada Jawa, Sunda, banyak sekali. Tapi saged rukun, saged damai. Apa rahasianya?
Ternyata adalah karena rahasianya, karena mayoritasnya adalah orang Islamnya, orang Islam Nahdlatul Ulama. Nah, karena itulah kemudian banyak negeri-negeri Islam itu meminta agar ajaran Nahdlatul Ulama itu diekspor, ya, diekspor ke luar negeri. Itu mereka minta, itu luar biasa. Karena itu kita yang sudah di Indonesia, kita yang sudah memiliki NU ini, mari kita rawat bersama-sama. Dengan kita merawat NU, dengan kita ikut bersama-sama memajukan NU, dohipun Kyai Haji Hasyim Asy'ari, sapa sing melok ngrumat NU tak anggap dadi santriku. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki dapat menjadi santrinya Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Mlebet swarga sareng-sareng beliau, ditarik gandolan sarunge Kyai Haji Hasyim Asy'ari, nggih, ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Nah, NU ranting gandongan niki. NU ranting gandongan, alhamdulillah setelah pelantikan kita mengadakan beberapa kali rapat. Rapat ini pun ping kathah, ping gangsal menawi. Untuk apa? Untuk kita membicarakan program-program Nahdlatul Ulama ranting gandongan yang sudah berjalan. Nah, termasuk malam ini alhamdulillah kula panjenengan sedaya sareng-sareng untuk ngurip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Nahdlatul Ulama. Kita sareng-sareng alhamdulillah. Ini termasuk gawenya tadi 4 lembaga tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu alhamdulillah yang sudah berjalan lagi nanti untuk menopang peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan bantuan termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita ada NU Care. NU itu ya, NU Care itu peduli. Jadi NU peduli, Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU. Nah, itu nanti ketika sudah berjalan, maka kita harapkan apa? Kita bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Sebab apa? Itu sebenarnya juga menguntungkan diri kita sendiri. Dawuhipun Gusti Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah niku bakal nulung seorang hamba. Jadi Gusti Allah niku gelem nulung seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi kula panjenengan sedherek pengen ditolong Gusti Allah, seneng-senengo nulung dulure, nulung kanca-kancoe sing membutuhkan kita tolong, maka itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Jadi niki kita mengambil keuntungan dengan menolong orang itu, kita ditolong Gusti Allah. Nggih, nah niku. Karena itu kita ini monggo nanti kita bersama-sama kita jalankan. Alhamdulillah kemarin Ketua Lazisnu itu Bapak Ustadz Munawir, ini tadi ada acara ziarah ke Pasuruan. Beliau minta izin untuk tidak hadir karena ada ziarah ke Pasuruan. Beliau alhamdulillah sudah jalankan ngambil omplongnya NU. Itu ada tulisannya 3S, sedekah sedina 1000, sedekah sedina 1000. Dan alhamdulillah itu sudah beredar. Kemarin ambil 90 omplong dan alhamdulillah insya Allah sudah semua Pak. 80 sudah tersebar. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang kawula hormati, ketika itu nanti sudah ngumpul, uangnya dikumpulkan untuk apa? Satu, untuk membantu fakir miskin, yatim, mungkin janda-janda miskin yang kekurangan. Jadi kados wau niku, selama kita mau menolong orang yang membutuhkan, kita akan ditolong Gusti Allah. Nah, termasuk untuk itu. Termasuk untuk sebagiannya lagi untuk kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan Nahdlatul Ulama sebagiannya. Jadi ada nanti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu NU Care Lazisnunya seperti itu. Dan nanti kita juga ingin ada lembaga-lembaga yang di NU ranting gandongan.
Jadi yang selain saya sebutkan tadi ada lembaga perekonomian. Nanti kita harapkan lembaga perekonomian ini nanti bisa menggerakkan ekonomi di wilayah Gandongan. Gimana caranya? Tunggu saja. Jadi nanti ini lembaga perekonomian masih menggodok, merencanakan bagaimana untuk menggerakkan perekonomian. Karena itu kita mohon dukungan dari panjenengan semuanya, Pak RT, Pak RW. Nanti insya Allah sebentar lagi akan kita mintai ya data orang yang membutuhkan, data orang yang kekurangan, itu kita mintai data agar nanti pembagian dari NU Care Lazisnu itu bisa tepat sasaran. Karena itu di struktur Nahdlatul Ulama Ranting Gandongan ini banyak kita mohon dari Bapak Ketua RT ikut terlibat menjadi pengurus NU yang kita harapkan ikut juga memperoleh pahala karena ngurusi Nahdlatul Ulama. Terus itu Bapak Ibu yang kami hormati terkait program-program yang kita jalankan di Nahdlatul Ulama Ranting Gandongan ini. Juga ada lembaga pendidikan ma'arif NU Ranting Gandongan yang nanti juga ikut berperan untuk menjalankan pendidikan yang ada di Gandongan, termasuk MI, MTS ya, Hasyim Asy'ari ini juga miliknya Nahdlatul Ulama. Ketika membangun niku tanahnya itu adalah yang mengusahakan pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi niki madrasah kula panjenengan sedoyo, niki madrasahnya milik Nahdlatul Ulama. Nah, pramila saking menika monggo kula ngajak sareng-sareng panjenengan, mangke termasuk mengharapkan saya usulan nih, ada usulan. Pak, DNU itu dianak ning ngene lho Pak, dianak ning ngene. Saya seneng. Misalkan di bidang perekonomian, Pak diadakan gini. Nah, kita mengharapkan masukan-masukan itu. Dari lembaga takmir misalnya ada yang diusulkan, Pak, takmir masjid itu dimisalkan begini. Ya. Jadi ada usulan-usulan, kita tentu sangat senang. Uteke wong siji ya mesti kalah dengan uteke orang banyak. Jadi otaknya orang banyak itu lebih baik daripada otaknya orang satu. Karena itu kalau semuanya ikut memikirkan, ya insya Allah nanti NU kita di Gandongan ini akan berkembang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya senang karena pengurus-pengurus NU yang ada, ketua-ketua lembaga itu sangat semangat. Ada Ustadz Mu'alif, ini semangat luar biasa. Pak Herman, ada Pak Munawir, Pak Manaf, itu orang yang semangat. Ada lagi siapa tadi yang belum saya sebutkan tadi. Jadi semuanya alhamdulillah semangat. Karena itu monggo kita dukung bersama pengurus-pengurus NU yang punya semangat yang tinggi itu. Nggih, mekaten yang saged kula aturaken secara singkat, mbok pilih wonten usulan, wonten pertanyaan, kawula sumanggaaken. Monggo. Wonten bapak-bapak, ibu-ibu wonten usulan menawi? Apa wis ngantuk ya? Mesti ngantuk. Dereng nggih. Oh nggih, monggo Pak Muntari. Mriki Pak Muntari. Menika Pak Bendahara. Pak Bendahara NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Rois dan Ketua Tanbid serta jajarannya, dumateng Fatayat, dumateng para bapak, hadirin yang kami hormati. Saya selaku bendahara NU baru. Terima kasih. Sampai saat ini saya hanya melaporkan keuangan saja karena uangnya di bendahara sampai sekarang sudah mulai menginjak ada seperti itu. Maka dari itu saya mendukung dari Bapak Ketua Tanbid tadi, masalah kelontang NU Care itu memang harus digalakkan. Memang saya tunggu-tunggu, saya selaku bendahara siap menerima, menampung amal panjenengan sedoyo.
Jadi pada saat ini saya melaporkan bahwa keuangan dari bendahara NU sampai saat ini dari donatur para ketua tanfid dan lain sebagainya berjumlah 550.000 rupiah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya sudah memegang uang ketua bendahara baru berjumlah 550.000 rupiah. Kulo tenggo panjenengan sedaya saged barangkali ada rezeki bisa langsung berhubungan kepada bendahara. Terima kasih.